Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi di PPI Channel bareng aku Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. So, kali ini aku bakal bercerita tentang sebuah kisah salah seorang sahabat yang rela menukar hartanya di dunia dengan surga di akhirat. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya guys ya, bahwa informasi yang akan aku sampaikan ini bersumber dari buku yang berjudul 101 Sahabat Nabi karya Happy Andi Bastoni, dan ini dia bukunya. Lebih tepatnya pada halaman 92. Dan sekarang nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Dikisahkan ada salah seorang sahabat bernama Abu Lubabah, yang dimana Abu Lubabah ini adalah pemilik pohon kurma yang sangat subur, yang tumbuhnya itu di sebelah rumah anak yatim. Karena pohon kurmanya ini sangat rindang, sehingga seringkali ada buah kurma yang jatuh, sampai-sampai jatuhnya ini masuk ke rumah anak yatim itu tadi. Dan anak yatim itu ketika ada buah yang jatuh, namanya anak kecil, ya pasti akan diambil, dimakan, dijadikan cemilan oleh mereka. Nah, suatu ketika Abu Lubabah ini tahu kalau mereka makan buah kurma yang jatuh dari pohon miliknya. Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, melaporin perbuatan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu anak-anak pada ngambil kurma saya, dan saya ini gak rela ya Rasulullah. Kemudian dipanggillah mereka. Rasulullah ini nggak tahu guys kalau mereka itu adalah anak yatim. Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah dan ditanya, kenapa kalian memakan buah kurma yang jatuh dari pohon Abu Lubabah? Dan mereka menjawab, kami kira kami punya hak untuk memakannya ya Rasulullah, karena kami adalah anak yatim. Nah, mendengar jawaban mereka, baru itulah Rasulullah tahu kalau itu adalah anak yatim. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, maukah kamu punya pohon kurma di surga? Kemudian Abu Lubabah bertanya kepada Rasulullah, gimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, wakafkanlah pohon kurmamu itu kepada anak yatim, maka Allah akan menggantikan untuk kamu satu pohon kurma di surga yang kalau kamu berjalan di bawah naungannya itu selama 100 tahun, maka kamu akan tetap masih berada di bawah naungan keteduhan dari pohon kurma itu. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Abu Lubabah hanya menjawab, ya Rasulullah, itu satu-satunya pohon yang saya punya, itu satu-satunya harta yang saya punya. Kemudian karena Rasulullah tahu bahwa Abu Lubabah ini gak mau untuk mewakafkannya, akhirnya Rasulullah tidak memaksanya. La ikraha fiddin. Lagi pula bagaimanapun Abu Lubabah ini ahli ibadah. Dia adalah salah seorang veteran perang Badar, yang mana Allah itu mengatakan, lakukanlah apa yang kalian suka, maka akan diampuni. Setelah semua urusan selesai, Abu Lubabah dan anak yatim itu pulang. Kemudian datanglah Abu Darda kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, aku tadi mendengar apa yang kau katakan kepada Abu Lubabah. Jika aku melakukan seperti itu, bisakah aku dapat seperti yang engkau janjikan? Kemudian kata Rasulullah, tentu kamu akan dapat apa yang telah Allah janjikan. Akhirnya Abu Darda langsung pamit dan segera pergi untuk menemui Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Dan Abu Lubabah menoleh ke belakang. Ada apa ya Abu Darda? Kata Abu Darda, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma milik saya? Abu Lubabah menjawab, ya siapa yang nggak tahu kebun kurma milikmu wahai Abu Darda? Kebunnya yang sangat luas,
di mana di dalamnya itu ada 600 pohon kurma? Ya pasti saya tahu. Kemudian Abu Lubabah bertanya, memangnya kenapa? Kata Abu Darda, mau nggak kita barter? Kamu kasih 1 pohon kurmamu yang ada di sebelah rumah anak yatim itu kepada saya. Nanti saya kasih kebun kurma dengan 600 pohon kurma milik saya kepadamu. Kemudian kata Abu Lubabah, serius? Ya boleh kalau gitu. Akhirnya setelah deal, setuju, Abu Darda pergi dan langsung mendatangi rumah anak yatim itu seraya berkata, wahai anak-anakku, sekarang pohon kurma ini milik kalian. Makanlah sesuka kalian, kapanpun kalian mau. Akhirnya Abu Darda pulang dan mendatangi kebun miliknya yang sudah berpindah kepemilikan kepada Abu Lubabah. Kemudian Abu Darda memanggil istri dan anaknya yang berada di kebun. Abu Darda langsung berkata kepada mereka, wahai anak dan istriku, cepatlah keluar, cepat keluar. Akhirnya istrinya bertanya, kenapa wahai Abu Darda? Kemudian kata Abu Darda, kebun ini sudah aku jual. Dan istrinya kembali bertanya, kepada siapa engkau menjualnya wahai Abu Darda? Abu Darda pun menjawab, aku menjualnya kepada Allah, dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik daripada dunia ini. Lalu istrinya berkata, itu baru untung wahai Abu Darda, itu baru untung. Kemudian keluarlah istri dan anaknya itu dari kebun. Akhirnya kabar itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mendengar kabar itu. Kemudian beliau mendoakan Abu Darda dan keluarganya dengan keberkahan. Maka saat itulah Abu Darda hidup dalam keberkahan dan kekayaan yang sangat melimpah. Karena apa? Ya karena ia rela untuk memberikan kebunnya itu kepada orang lain. Meskipun kebunnya itu jika dilihat dari segi dunia ini sangat prospek dalam meraup keuntungan yang sangat besar. Tapi Abu Darda yakin bahwa perantara ia dan keluarganya ini bisa makan bukan saja dari kebun itu. Dan ia juga yakin bahwa Allah sang pemberi rizki tidak mungkin menelantarkan hambanya yang mau menolong dan membantu sesama umatnya. Wallahu a'lam bishawab. So, gitu aja guys. Terima kasih udah mau nonton kuliah 7 menit bareng Jihan kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.